Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan semuanya. Ya, di sini saya akan sedikit eh share ilmu aja ya, share ilmu atau eh mencoba menginvestigasi kecelakaan gondola ya yang pernah terjadi di Indonesia tentunya yang paling parah dan saya berharap dengan adanya ini, dengan saya menyampaikan ini bisa menjadi pembelajaran ke depan ya supaya hal seperti ini tidak terulang kembali gitu ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kecelakaan-kecelakaan gondola yang disebabkan oleh perilaku manusia, yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manusia. Nah, sehingga di sini kita bareng-bareng belajar ya kejadian gondola yang terjatuh ya yang ada di Bekasi. Nah, dari kasus ini kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi di Bekasi di tahun 2025 sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama 1 tahun ke belakang sudah bulan Februari tahun 2025. Jadi memang sudah cukup lama, tapi biasanya ini selalu saya sampaikan ya di training-training saya. Kebetulan saya sebagai ahli K3 spesialis pesawat angkut dan eh, sering mengisi training operator ya sehingga ini juga selalu selalu saya ingatkan dan sampaikan untuk menjadi pembelajaran ya supaya tidak terulang ya supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Oke. Nah, kita coba lihat kronologisnya ya. Jadi kronologisnya kemudian berita-berita yang ada di yang beredar gitu ya. Jadi dua pekerja tewas terjatuh dari lantai 8 mall ya, mallnya Pakuwon Mall Bekasi ya di Bekasi. Jadi unsur kelalaian diselidiki ya. Jadi dari judul ini kita bisa melihat bahwa ada kejadian atau kronologi kecelakaan gondola ya yang terjatuh dari lantai 8 ya. Tentunya saat pembersihan kaca gitu ya. Nah, coba kita lihat berita-berita yang ada ya, berita-berita yang ada yang memberikan informasi terkait kecelakaan ini. Oke, ada beberapa berita dan dulu di awal-awal kejadian itu juga cukup banyak video yang beredar ya. Ya kalau yang mungkin pernah melihat videonya ya mungkin akan tahu ya kronologisnya seperti apa. Oke. Nah, dari berita di sini ya, judulnya sedikit penyebab jatuhnya gondola di Pakuan Mall Bekasi. Ya, ada dua orang yang mengalami kecelakaan. Kemudian di sini juga tadi ini yang sudah saya tampilkan juga ya. Kemudian di sini dan cukup banyak ya berita-berita yang menyampaikan kecelakaan ini. Oke, singkatnya ada beberapa hal yang perlu ketahui dari kejadian ini. Pertama, saya ingin merangkum saja jadi dari kronologis kecelakaan ini. Oke. Nah, dari beberapa berita yang saya kumpulkan ya untuk mencari penyebab-penyebab yang terjadi pada kecelakaan ini, pertama adalah gondola ini terjatuh karena talinya terlepas. Bentar. Oke, saya sambil coret-coret ya supaya lebih mudah untuk memahaminya. Jadi gondola di sini saya gambarkan seperti gambar kotak gini. Ini keranjang gondola. Di sini ada dua orang, ya, dua orang. Nah, di sini ada dua orang. Oke, gondola itu biasanya ada tali di sini ya, mengkaitkan ke gedung ya, yang terkait ke gedung. Oke, di tali kawat baja yang disebut tali kawat baja gitu ya. Oke, ini tali satu, ini tali dua. Satu, ini dua. Kemudian gondola itu biasanya ada namanya left land di sini. Nah, ini ada left land. Oke. Nah, kronologis pertama ya, indikasinya adalah tali yang entah sebelah kiri atau kanan itu terlepas atau merosot ya, merosot.
Jadi talinya terlepas atau merosot. Ini dugaan pertama. Oke. Kemudian mengakibatkan gondola ini terjatuh. Gondola jatuh, ya otomatis dua orang di dalam keranjang ini, ya dia ikut terjatuh. Dalam laporan kepolisian, ya polisi menganggap, ya sementara berita-berita yang ada, ya dari kepolisian berita-berita yang ada, bahwa mereka sudah menggunakan APD lengkap. Dan memang terlihat di video-video di awal yang beredar itu memang mereka dalam kondisi sudah menggunakan APD. APD yang digunakan tentunya ya body harness, ya body harness yang mana body harness ini tujuannya untuk mencegah jatuh seharusnya, gitu ya. Nah, jadi dalam kondisi menggunakan APD. Ya, tapi mungkin untuk dari Komnas tidak sejauh orang ketiga ya untuk menginvestigasinya gitu ya. Oke. Nah, kemudian menyebabkan dua orang pekerja itu meninggal dunia karena terjatuh, ya. Yang mana laporannya sudah menggunakan body harness. Tapi pertanyaannya, apakah hanya digunakan kan gitu ya? Karena bisa juga indikasinya digunakan tapi tidak dikaitkan. Ini juga bisa menjadi indikasi. Tapi laporannya kan hanya menggunakan. Tapi kan mungkin kalau di luar bidang K3 kan tidak mengetahui secara detail ya. Bahwasanya sudah menggunakan APD, ya mekanisme seperti apa kan belum tentu memahami gitu ya. Oke, menyebabkan dua orang ini meninggal dunia karena terjatuh dari lantai 8. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa terjadi? Oke. Kemudian kesalahan apa yang mungkin dilakukan? Ya, yang mungkin dilakukan. Oke. Ya, kira-kira kesalahan apa yang dilakukan? Yang jelas kemungkinan besar ya, menurut saya kemungkinan besar ini kelalaian dari manusia itu sendiri. Oke. Nah, dari manajemennya, dari SOP-nya, atau memang kelalaian dari pekerjaannya. Nah, sehingga dari kelalaian ini kita jadi belajar bahwa kelalaian ini meskipun kecil ini bisa bisa fatal gitu ya, bisa sangat fatal akibatnya. Nah, pertama ya, pertama tentunya ada syarat ketiga yang tidak dipenuhi tentunya ya. Ada syarat ketiga yang tidak dipenuhi ya selama pengoperasian. Indikasi ya, indikasi saya mengindikasikan seperti itu. Ada syarat ketiga yang tidak terpenuhi. Oke, syarat ketiga apa yang tidak terpenuhi ya? Sebelum itu kita akan urai eh, penyebabnya dulu. Kita urai komponen apa yang menyebabkan kecelakaan. Pertama indikasinya adalah talinya merosot. Oke. Nah, indikasi pertama adalah talinya merosot. Pertanyaannya, kok bisa? Ya, tali terlepas atau merosot. Ini mengindikasikan ada komponen yang mungkin tidak layak. Ya, ini mengindikasikan seperti itu. Gitu ya. Nah, di dalam komponen gondola itu ada yang namanya auto stop. Harusnya ya. Nah, ini harusnya ada. Ini sebagai apa? Sebagai alat pengaman. Pertanyaannya ini ada atau enggak? Kan gitu ya. Kalau tidak ada ya jelas itu sudah melanggar prinsip keselamatan kerja ya. Yang mana harus sebagai standar gondola ya, sebagai alat gondola ini harus ada yang namanya auto stop. Nah, fungsi auto stop ini apa? Fungsinya adalah menghentikan tali ketika merosot ini ya. Jadi ketika tali merosot, dia akan otomatis mengunci. Ya entah di kiri mau di kanan talinya, ya mau di sebelah kiri atau sebelah kanan gondola, ya kan talinya ada dua gitu ya. Nah, ini harusnya ada sebagai alat pengaman. Pengaman pertama ini pengaman pertama ya atau disebut dengan safety device, alat pengaman yang terpasang pada alat ya gitu ya. Oke, kedua ya, selain gondola itu dilengkapi ya auto stop ya, dalam standar pengoperasian operator itu wajib menggunakan yang namanya body harness ya, yang mana body harness itu tidak dikaitkan ke keranjang, tidak ke sini ya, ini salah, tidak ke sini, ini salah ya. Nah, body harness itu dikaitkan ke mana, ke sini
ke left lane, ya, left lane. Yang mana di sini nanti ada namanya fall arrestor, ya fall arrestor. Ya, jadi sebuah pengait ya di sini dikaitkan di sini ya, di sini yang mana tujuannya ketika gondolanya jatuh, artinya ketika pengaman itu tidak berfungsi, pengaman satu tidak berfungsi, maka ada alat pelindung diri kedua. Ya, ada alat pelindung diri, artinya pengaman kedua gitu ya. Sehingga ketika gondola itu jatuh, si operator ini diharapkan tidak ikut jatuh karena akan terkait pada left lane yang mana left lane ini mekanismenya berbeda dengan gondola. Ya. Nah, dua pengaman. Ya. Nah, dua pengaman ini apakah sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Sudah dilengkapi atau tidak? Kalaupun ada, sudah dilakukan dengan benar atau tidak? Kalau indikasinya tidak dilakukan dengan benar, nah maka itulah penyebab dari kecelakaan kerja ini. Kan gitu ya. Oke. Nah, kemungkinan yang salah, kemungkinan kesalahan yang dilakukan pertama, tidak dilakukan yang namanya P2H. Nah, P2H adalah pemeriksaan dan perawatan harian yang dilakukan sebelum atau setiap sebelum pengoperasian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah memastikan bahwa perlengkapan, kemudian peralatan pesawat angkut-angkut atau gondola ini dikatakan layak, gitu ya. Gitu ya. Nah, artinya ketika menemukan salah satu fungsi atau komponen yang tidak layak, maka kewajiban sebagai operator pesawat angkut-angkut adalah menghentikan pekerjaan tersebut. Nah, dengan proses seperti ini dan dilakukan dengan benar, ketika menemukan kondisi yang tidak layak, maka kecelakaan mungkin tidak akan terjadi karena penyebabnya sudah dihilangkan di awal. Nah, ini apakah dilakukan atau enggak kan gitu ya. Kalau indikasinya pekerja tidak melakukan P2H atau perusahaannya tidak menekankan ini, tidak ada SOP ini jelas sudah salah dari awal ya. Sehingga menyebabkan ketika ada alat pengaman auto stop tidak berfungsi, ini tidak diketahui. Oke. Nah, tapi seandainya seandainya lupa saja, katakanlah lupa tidak melakukan P2H gitu kan ya, maka seharusnya juga tetap aman. Karena ada pengaman kedua. Ini kan pengaman satu. Nah, di sini harusnya ada pengaman dua. Harusnya kan gitu ya. Ada pengaman dua. Nah, pengaman satu oke kita anggap tidak ada. Ya, kita anggap tidak ada. Ya, kalaupun tidak ada kan harusnya tetap aman. Karena ada pengaman dua. Pertanyaannya, pengaman dua ini ya dengan menggunakan body harness sudah dikaitkan dengan benar atau tidak? Nah, indikasinya tidak. Ya, kalau dikaitkan kemungkinan besar akan tertahan. Ya, karena namanya body harness kan penahan jatuh ya, harusnya kan mampu menahan orangnya gitu. Kalau tidak kan berarti tidak berfungsi. Nah, tidak berfungsi ini antara malfungsi karena tidak layak tadi kan, atau karena tidak dikaitkan saja kan gitu ya. Kalau tidak dikaitkan ya tentunya itu kelalaian manusianya ya. Nah, katakanlah tidak dikaitkan. Ya sudah ya, maka body harness itu tidak akan berfungsi. Karena body harness itu akan berfungsi ketika dikaitkan. Namanya sebagai alat pelindung ya harus mampu melindungi ya. Kalau tidak mampu melindungi berarti percuma juga kita menggunakan alat pelindung. Nah, inilah yang sering kali terjadi di lapangan dalam menggunakan alat keselamatan. Jangan hanya dianggap sebagai formalitas. Yang penting digunakan. Jangan ya. Karena alat pelindung itu harus mampu melindungi. Nah, kalau digunakan hanya sebagai formalitas, maka tidak bisa melindungi. Gitu ya. Nah, inilah pentingnya kompetensi K3. Tidak hanya sekedar bisa, tidak hanya sekedar mampu, tidak hanya sekedar punya skill. Nah, ini yang seringkali disalahpahami ya, bahwa dalam mengoperasikan pesawat angkut-angkut, dalam mengoperasikan gondola tidak perlu yang namanya sertifikat, tidak perlu yang namanya lisensi. Yang penting punya keberanian, yang penting punya skill, yang penting punya pengalaman cukup. Tapi kalau kita lihat dari kondisi ini, ternyata tidak cukup ya. Kenapa? Karena kalau operatornya tidak punya kompetensi K3, tidak punya pengetahuan K3, tidak punya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja, maka dipastikan tidak tahu standar yang harus dilakukan setiap pengoperasian. Ya harusnya apa? Harusnya melakukan P2H ya secara real time ya. Kemudian harusnya menggunakan BDNS dengan benar ya. Jadi
gara-gara dua ini diabaikan saja yang karena dianggap tidak penting dilakukan atau tidak dilakukan pekerjaan tetap bisa dilakukan, maka kemudian menimbulkan dampak yang sangat serius ya gitu ya. Tentunya bukan hanya kesalahan pertama dua apa sekali dua kali ya, kemungkinan adalah kelalaian yang terus terulang ya sehingga menimbulkan seperti gunung es ya dari hal yang kecil kemudian diabaikan menyebabkan suatu apa bola es yang sangat besar. Nah, ini yang seringkali diabaikan di tempat kerja ya dalam penerapan K3. K3 ini penting ya, artinya dalam penggunaan pesawat angkut-angkut itu, dalam penggunaan gondola itu tidak asal yang penting digunakan, ada standarnya. Standar dalam pembuatannya, standar dalam pengoperasiannya, standar dalam perawatannya ini ada. Nah, standar ini diperlukan untuk apa? Ketika syarat minimal dipenuhi, maka keselamatan akan dapat dicapai kan gitu ya. Kalau tidak dipenuhi, ya maka keselamatan mungkin tidak akan tercapai gitu ya. Sehingga harapannya adalah tidak ada lagi hal-hal seperti ini terulang ya. Ya, jadi ya kalau bisa operator ini harus punya lisensi, harus punya izin, punya kewenangan sebelum mengoperasikan. Jangan hanya yang penting mau bekerja ya tidak ya, tidak seperti itu karena yang ditakutkan adalah nanti saat melaksanakan tidak memenuhi standar dan tidak tahu bagaimana memenuhinya gitu ya. Ya tidak tahu bagaimana menerapkannya gitu ya. Ya meskipun mungkin simpel, sepele tapi karena tidak tahu ya mungkin tidak akan pernah dilakukan gitu ya. Sehingga K3 ini tidak hanya sekedar formalitas. K3 ini tidak hanya sekedar dilakukan secara umum ya, yang penting pakai helm, yang penting pakai sepatu safety, tidak. K3 ini sangat luas dan sangat kompleks dan bahkan dibagi menjadi bidang-bidang tertentu ya. Karena apa? Karena tidak semua kecelakaan itu bisa ditangani hanya dengan apa hanya dengan persyaratan umum gitu ya, tapi harus menggunakan persyaratan secara spesifik dari bidang alatnya, dari spesifikasi alatnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya. Semoga ini bisa berguna dan bermanfaat kepada teman-teman dalam setiap melakukan pekerjaan, terutama di bidang pesawat angkut, terutama di bidang peralatan gondola ya. Jaga keselamatan ya karena anak istri menunggu di rumah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.